di dalamnya adalah dalam upaya penanganan anak tidak sekolah. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik sekali dengan tema kajian pendidikan ini. Maka nanti kita ketemu bersama di sini, tentunya membawa pengalaman kondisi empirik di wilayah Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan anak tidak sekolah ini. Sehingga pada forum FGD nanti permasalahan bisa disampaikan di sini, sehingga bisa dielaborasi untuk menjadikan kajian analisis untuk menyusun sebuah kebijakan baik sifatnya teknis maupun strategi dalam rangka penanganan anak tidak sekolah ini. Jadi kalau regulasi demikian FGD kita awali, kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mukhtar selaku Kepala Bapeda Padi, terima kasih Bapak telah memberikan kami fasilitas bersama teman-teman dalam penelitian kali ini. Kepada pimpinan masing-masing Ekskaresidenan Padi dan Ekskaresidenan Surakarta, izinkan saya untuk menyampaikan prolog terkait dengan penelitian ini yang akan kami sampaikan terkait gambaran. Tentunya yang kami hormati Prof. Tri, guru besar dan panutan saya, mohon izin Prof. Tri untuk bisa menyampaikan, dan ini masih belum. Terima kasih atas waktu yang Prof. Tri sediakan untuk kami, mohon untuk bisa dibimbing. Para hadirin, bahwasanya penelitian ini diawali dengan dasar sebelumnya kami kenalkan juga bahwasanya penelitian ini yaitu terkait dengan strategi penanggulangan anak tidak sekolah di Jawa Tengah ini. Kita bersama dengan Prof. Tri Joko Harjo sebagai pakar dari UNES, kemudian ada Dr. Senen Budi Prasetyo yang barusan memberikan sambutan, kemudian saya sendiri dan teman-teman Bapeda, ada Pak Eko, ada Pak Mursyid, ada Pak Arif, ada Bu Lita dan Bu Oki yang di sebelah kami. Terkait dengan dasar untuk penelitian ini berawal dari regulasi yang sebagaimana disampaikan Bapak Senen tadi terkait Undang-Undang 45 pasal 31 ayat 1 sampai 5 ya, terutama di ayat 1, kemudian di Undang-Undang 35 atas perubahan terkait dengan perlindungan anak, dan tadi disinggung terkait dengan Permendikbud, kemudian ada SPM Permendikbud Ristekdikti. Selanjutnya juga terkait dengan pokok besar yaitu pada RPJMN dan tujuan dari SDGs, tujuan pembelajaran berkelanjutan pada tujuan yang keempat, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semuanya. Kemudian di dalam RKPD kita, yaitu RKPD Pemprov Jateng untuk 2023 pada bab 2, kita temukan masih terdapat beberapa permasalahan terkait anak tidak sekolah. Data-data nanti kita sampaikan.
kemudian sebagaimana regulasi juga dari Perda nomor 9 2016, kemudian terkait dengan capaian APS untuk tingkat SMA sendiri untuk regulasi Jawa Tengah masih di bawah nasional, ditambah juga dari ini. Terima kasih Pak Mukhtar sekali lagi dari agar bagi melanjutkan acara. Mohon izin untuk bisa meneruskan, juga kami temukan terkait dengan lulusan SMA yang dimana setiap tahunnya oleh Bapak Heri Purdian Moko, Wakil DPRD Pemprov Jateng, terdapat 45.000 anak di Jateng yang putus sekolah. Selanjutnya yang melatar belakangi juga kenapa ini harus menjadi sebuah kebijakan penelitian tahun ini, yaitu menjadi sebuah pijakan nantinya dalam merumuskan rencana pembangunan daerah RPD di mana Jawa Tengah masa transisi tanpa Jateng 1, artinya di sini nanti mempersiapkan dalam isu strategis yang kemarin masih dicari. Kita membantu untuk mensupport dalam menyusun RPD 2023 sampai 2026 sekaligus dalam menyusun RKPD 2024. Ini penting sekali. Yang selebihnya ini selalu menjadi bahan diskusi kita di internal, di mana kita disorot untuk bisa mengetahui lebih lanjut terkait akar masalah, kemudian terkait juga pendataan ATS, sehingga regulasi yang kami sampaikan tadi bisa diwujudkan dalam bentuk kebijakan RAD dan tentunya menjadi sebuah rumusan arah kebijakan bagi RPD dan RKPD yang diharapkan. Baik, mari kita simak terkait dengan data-data capaian. Kita berpegang pada BPS, di mana capaian sejak 2019 sampai 2021 ini posisi Jawa Tengah untuk kategori Jawa dan Bali itu masih dalam urutan 5 gitu ya, masih di bawah Provinsi Jawa Timur ya, namun masih tipis ya rata-rata seperti itu, baik di tingkat SD, usia SMP maupun SMA. Kemudian pada rata-rata capaian untuk tiap SD, SMP, SMA di posisi sebagaimana regulasi Jawa Tengah masih berwarna kuning, artinya kita masih di bawah nasional 72,72. Yang ini nanti juga menjadi sebuah diskusi sendiri, kewenangan sebagaimana regulasi untuk Pergub kewenangan pendidikan Jawa Tengah yang tentunya ini nanti menjadi diskusi bersama. Kemudian capaian di setiap jenjang SD, SMP, SMA dapat kita lihat dari mulai ya tiap kabupaten yang terendah sampai kepada yang tertinggi, begitu juga di capaian di akhir tahun 2021 untuk setiap jenjangnya. Selebihnya di karesidenan yang kita tempati sekarang ini di posisi di mana untuk padi yang masih di zona kuning itu ada Rembang dan Jepara. Ini untuk Kabupaten Kudus, Blora dan Padi di atas Jateng, tapi di atas provinsi namun masih tipis gitu ya. Untuk Karesidenan Surakarta ini rata-rata semuanya masih di atas nasional, ya, di atas nasional. Namun demikian perlu kiranya nanti kita diskusi lebih lanjut posisi sharing
sharing ide, sharing gagasan, sharing program kegiatan, pengentasan penanganan anak tidak sekolah, kemudian tentunya regulasi-regulasi apa yang sudah ditelurkan, kemudian difollow-up dalam rencana aksi daerah. Ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama agar daerah-daerah yang sudah baik akan terus menjadi baik, daerah-daerah yang masih kurang tentunya belajar dari yang sudah baik. Namun demikian juga kita memberikan push untuk beberapa masukan untuk APS yang masih zona merah. Ini ada Purbalingga, Brebes, Pemalang, Grobogan, dan Wonosobo yang ini masih zona merah, yang tentunya ini juga kita bagian dari Jawa Tengah, tentunya menjadi PR kita juga bersama. Dari ATS yang masih zona merah, kemudian tadi sudah kami sebutkan, kemudian secara utuh sebagaimana matrik, di mana ada warna merah tadi ada Brebes, Wonosobo, Malang, Grobogan, dan Purbalingga, warna kuning dan warna hijau. Bapak Ibu, perlu kami tegaskan bahwasanya tujuan dari penelitian ini tidak lepas dari 3 keluaran yang kita harapkan, yaitu terkait dengan faktor penyebab, langkah strategis penanganan dan pencegahan ATS, kemudian rumusan arah kebijakan program kegiatan. Jadi ini maksud yang dalam penelitian ini adalah memastikan penguatan, perbaikan, perluasan, serta koordinasi secara langsung yang lebih baik dan efektif dari berbagai program dan inisiatif pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan anak-anak di Jawa Tengah ini ya khususnya. Jadi tujuannya ada 3 yang kita nanti juga akan berikan kepada kabupaten kota untuk hasil penelitian ini. Untuk itu nanti kami tegaskan apa-apa saja, berdapat kita simak. Keluarannya jelas menjadi dokumen untuk RKPD 2004 dan RPD 2023 sampai 2026, yang hasilnya pemetaan terkait dengan penyebab, kemudian langkah-langkah strategis penanganan dan pencegahan, dan arah kebijakan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjangnya, yang ini menjadi diskusi kita semuanya. Banyak kajian pustaka, saya lanjut. Juga banyak penelitian-penelitian yang sebelumnya banyak sekali kita temukan yang melengkapi sebagai data penguatan dan sekunder kita, dan juga dari Stranas Bappenas di 2022 untuk secara makro akan kita petakan secara masuk, serta secara mikronya nanti menjadi sebuah perbandingan dan ketepatan dalam merumuskan sesuai dengan karakteristik daerah dan kemampuan daerah, serta tantangan atau hambatan. Di mana kerangka teoritis ini dari amanat undang-undang terkait dengan teori-teori hakikat pendidikan sepanjang hayat, kemudian kita kelompokkan menjadi secara internal dan eksternalnya, endogen dan eksogennya, serta kebijakan-kebijakan terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 20 2023, baik pendidikan formal non formal itu ya, yang ada di daerah masing-masing nantinya, yang tentunya ini menjadi sebuah penguatan ditinjau dari analisis baik landasan yuridis, filosofis, sosiologis, kultural, dan psikologis untuk mendapatkan sebuah rumusan kebijakan program. Kerangka pikir dari masalah-masalah yang kita telusuri di masyarakat secara langsung melibatkan stakeholder, baik anak tidak sekolah langsung maupun orang tuanya, kemudian dari para pengelola lembaga pendidikan formal atau pendidikan non swasta, swadaya yang sudah disetarakan maupun yang belum, kemudian dari lembaga atau PKBM sebagai
mitra dari Dikbud untuk menjembatani pendidikan non formal atau kejar paket dan seterusnya kita lebih lanjut kita gali secara langsung di lapangan, kemudian kita identifikasi, kemudian kita rumuskan untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan strategi penanganan dan pencegahan yang selanjutnya ini nanti menjadi sebuah rekomendasi. Yang tentunya ini lanjut untuk penelitian, jelasnya ini adalah penelitian aplikatif terapan. Selanjutnya kita harapkan angkat-angkat yang kita sebarluaskan nanti akan kita temukan sebuah kalkulasi capaian yang nanti kita mengacu kepada metodologi dari Bappenas, baik terkait dengan APS, APM, APK ini nanti juga akan kita kembalikan ke kabupaten kota yang tentunya nanti menjadi pertimbangan dalam merumuskan tiap-tiap dokumen kebijakan. Populasi, kemudian fokus dan sasaran. Lanjut, ini diharapkan selesai di bulan ini, November ya. Sebenarnya kita terlambat, namun bagaimanapun kita ini pemain ya. Kita ini atlet, mau dijeburkan, mau ditaruh di depan, di tengah, di belakang kita siap. Namun bagaimanapun tuntutan pimpinan terkait dengan RKPD itu menjadi sebuah tanggung jawab kita juga untuk bisa menyelesaikan dari isu-isu strategis yang kita perjuangkan untuk bisa menjadi. Nah ini kami sampaikan sebagaimana edaran yang kami sampaikan undangan. Kita inginkan nanti setelah ini kita diskusi, kami serahkan kepada masing-masing perwakilan untuk bisa menyampaikan 5-10 menit. Nanti di dalam kita rekam dalam video juga agar tiap item dapat kita cermati dari masing-masing kabupaten kota, baik terkait dengan faktor penyebab. Ini faktor penyebab yang kita gali berdasarkan di lapangan secara faktual. Kemudian secara data sekunder dalam penelitian yang relevan, bisa jadi ini faktor penyebabnya juga bisa ditambahkan nanti juga ya, karena juga berdasarkan juknis dari Stranas. Nanti bisa kalau memang ada di daerah-daerah Bapak Ibu masih ada yang bisa ditimbulkan, bisa ditambahkan. Kemudian langkah strategis yang sudah dilakukan apa saja, tentunya ini menjadi sebuah masukan juga bagi kami sebagai peneliti, termasuk dalam strategi pencegahan. Tentunya ini berbeda, setiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Kemudian arah kebijakan yang sudah ditelurkan, apakah sudah memiliki perbuknya, kemudian dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan tentunya kendala-kendala yang yang ada di daerah. Ini menjadi catatan bahwasanya yang dimaksud ATS yang perlu dipahami kita bersama bahwasanya yang pertama ada 3 karakter ini sebagaimana Bappenas, Stranas, anak yang benar-benar belum pernah sekolah ini yang menjadi kendala bagi kita terkait dengan pendataan tersebut. Kemudian anak yang sudah sekolah ya, namun putus dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya tanpa bisa menyelesaikan. Kemudian anak putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi anak yang tidak sekolah sama sekali, putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya, kemudian putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ini yang perlu kita gali lebih lanjut. Terkait dengan form atau link yang kita berikan, mohon kerjasamanya untuk bisa mengisi dan menyebarkan lebih lanjut. Ini amanat dari pimpinan kami, karena nanti kesuksesan penelitian ini ketika dibantu oleh kabupaten kota untuk meneruskan link ini ke desa-desa. Ada sekitar 3.000 sekian, kita baru masuk sekitar hampir 200, baru masih ratusan itu ya. Ini baru pertama kali kita masuk ke padi, namun
Karsian Padi dan Surakarta, data yang masuk sudah ada berapa ratus itu, namun masih jauh dari harapan. Kita tentunya mohon bantuan dari Bapak Ibu, termasuk dari OPD yang ada, terlebih dari Dikbud dan Bapeda ya. Ini kita batas waktu sampai tanggal 15 November, harapannya sudah bisa terakumulasi. Bagaimanapun kita juga bekerja untuk mengolah dan menganalisisnya, membutuhkan waktu. Desember kita diharapkan untuk bisa presentasi, dan saya sendiri kebetulan dari BKD diminta untuk nanti mengundang Pak Gub, Pak Sekda, Bapeda sendiri, BPKAD, untuk bisa menyampaikan hasil sekaligus dari teman-teman tim ini di hadapan Pak Gub. Mudah-mudahan ini juga nanti menjadi sebuah push bagi kita semuanya. Keluhan apa, masalah apa yang ada di kabupaten kota, saya bisa menjawab dengan baik untuk Pak Sekda dan Pak Gub. Saya kira seperti itu. Nanti lebih lanjut setelah ini saya sampaikan satu persatu dari perwakilan kabupaten kota untuk menyampaikan waktu. Kalau ada 12, paling tidak itu 10 kali 12 120, artinya 2 jam. Mudah-mudahan bisa 10 menit itu sudah cukup satu perwakilan. Kita rekam semuanya, statement dari komitmen dari Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya lanjutkan ke teknis, tentunya saya mohon kesediaan Prof. Tri untuk bisa memberikan arahan lebih lanjut untuk kesuksesan penelitian ini, agar benar-benar bisa ditorahkan dalam sebuah kebijakan dan program kegiatan tiap kabupaten kota dan provinsi. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Prof. Tri. Oh ya, ini ada Pak Dedi sebagai pengampu Bapeda mewakili teman-teman Dikbud dari provinsi. Terima kasih Mas Dedi, bisa bergabung Mas Dedi. Ya, saya kira seperti itu. Kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah mengarah aparat untuk menjalankan perjalanan dan bertugas gubernur pada Profesor Dr. Joko Nes. Maaf, dari Universitas Semarang, kepada Bapak Profesor Dr. Joko bersama. Silakan Prof. Ini sinyalnya naik turun ya, wifi-nya ya. Oke, kita tidak punya lagi diskusikan. Baik, karena masing-masing daerah punya tapi ada bahwa masing-masing daerahnya sangat keren, ya kan? Punya ada kebiasaan, punya budaya yang ini, maka tentu masing-masing nanti memiliki satu corak yang tidak terlalu baik. Tapi saya memiliki satu terakhir bagaimana kita bisa bersama. Benarkah ini begitu? Kalau nggak kita revisi dan kita akan coba lagi perbaikan. Mohon izin Mas, ada screen bisa nggak masuk Mas Rifan? Bisa screen nggak? Atau filenya Prof. Tri bisa share ke WA saya biar saya download. Ya, ini sudah ada coba. Oh iya sudah Prof. Kelihatan ya Om? Kelihatan Prof. Nah ini kita lihat nanti nah ini tentu nih ditanya detail ya, tentu nanti kita cocokkan apa ya seperti ini mengenai itu kita bicara saja ya. Seperti apa yang yes, faktor keterlibatan ini jangan tentu dari kami ya, belum biasanya kerja saja. Faktor adalah anak itu sendiri itu rendahnya karena untuk sekolah ini tentu kita ngerti kan
tidak semua anak dengan isolasi kesempatan untuk pembelajaran di sekolah. Itu sebenarnya itu. Yang faktor anak penting jadi persoalan kita ini. Karena faktanya tidak semua orang konsen dengan pendidikan. Tidak semua orang memiliki satu motivasi datang untuk apa jadi kadang bisa. Maka kita apa tidak itu dan tanya. Kita tahu bahwa anak yang bisa suka kita akan kaji. Ya, kita akan kaji bagaimana. Tentu daerah yang ada pedalaman, daerah pantai, daerah yang tidak satu kita kaji nanti kita seperti apa, seperti apa, kita kaji. Ini dua, karena ini penting karena faktanya ini yang akan kita garap. Karena tidak ada kemampuan, tidak ada motivasi, tidak ada kelencernya, tentu kita kesulitan betul. Apapun yang kita sediakan, apapun program yang kita berikan, apapun proyek yang kami tidak akan konsen mereka. Tahu dulu nih, ya faktor dari anak yang sendiri apa sebenarnya yang kita uji dan kita kerjakan dengan ini. Tentu ini bukan barang yang mati ya, ini bukan barang yang memang kita bukan. Ini dan saya. Yang kedua ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Ini paham betul kita ini. Saya orang bicara PNS, sekarang PNS, paham betul ya ini. Ketika bicara ekonomi dan rendahnya tingkat sangat berpengaruh. Masyarakat dalam melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ini kaji mas kita tadi. Ya kita tulis, kita betul-betul tak kali ekspor, kita mau betul-betul menjadi itu kajian ilmiah, mari kita bantu gitu loh. Nah, dan ini faktor berpenting sangat berpengaruh. Yang ketiga kondisi sosial budaya dan keuangan ini sangat terkait dengan daerah. Dan pedalaman sangat terkait dengan ini, dan daerah sangat terkait dengan ini. Beda aturannya, lingkungannya, adatnya, karakternya, ini perlu kita kaji kembali betul ini. Nah, dari pedalaman, Wonosobo, Temanggung, dan Tania, dan daerah-daerah yang terkait dengan nelayan, pantai, sangat jauh dari ini. Masih coba kita kaji kembali. Apa iya sih? Ini faktor penyebab apa itu muncul di kawasan ini. Itu nih masalah pengaruh. Yang keempat kondisi berbahasa yang berdampak pada akses ini jelas adalah hubungan daerah lautan, daerah pantai, dan itu tentu berkontribusi pada tingkat keberadaan terkait dengan kondisi geografis. Ini sangat berpengaruh pada kelanjutan sustainable terkait dengan pendidikan yang akan dilakukan oleh anak-anak kita ini. Ini penting kita kaji banyak betul ini geografi yang ada di pegunungan dan Tiongkok, dalam langit Klaten, daerah pantai yang ada di Demak dan sebagainya. Daerahnya mas kita itu kan daerah yang pantai juga ada, pertanian Jambi juga ada. Tapi beda budaya sangat ini yang sangat luar biasa bedanya ini. Ya kan kemauan belajarnya, kemauan meningkatkan dirinya, kemauan memiliki ilmu itu sangat tidak sama. Dan yang kelima, saya ingatkan mutu pendidikan di mana-mana itu. Kalau menjadi pendidikan yang tidak penting, kita tidak mau kan, mana itu. Maka yang muncul standar seluruh pendidikan yang kita lakukan dengan baik. Karena kita ada punya otonomi pendidikan itu ya. Untuk misalnya penuh dengan pendidikan asal itu di SD SMP 2 di Bupati, SMA di tingkat provinsi. Nah ini tutor ini, ya kan bermutuan dari kelas yang kita harus kalau jadi apa kita ini, ya kan pasca SMA SMK itu ngapain kita ini? Bisa nggak menggunakan itu? Kayak sana-sana untuk itu pekerjaan, untuk kajian. Ada konsep kamu tidak menalukan dirinya bakatnya ke tidak yang dipekerjaan, menghasilkan komunitas di sini. Apa ini? Ini kajian dulu mas kita dengan mainan ini. Tentu ini saya kasih kisi-kisi loh, kisi-kisi tidak. Itu aksesnya. Tentunya. Jadi kita faktor motivasi, faktor ekonomi, faktor daya dan faktor fungsi.
Itu sama. Itu mungkin tidak hanya kepala syak yang luar biasa. Lanjut. Langkah terlebih penanganan dan pencegahan apa syak. Inilah kita kemudian jangan benih ini bermanfaat di buat hanya permukaan. Ya, jangan berlebihan. GKP yaitu gerakan kembali sekolah adalah gerakan masyarakat peduli OJK untuk mengembalikan anak-anak sekolah kembali ke sekolah. Gerakan ini dirintis sebab kisah kelas satu upaya untuk memastikan semua anak bersekolah dengan cara rekonfirmasi anak tidak sekolah yang meminta kembali sekolah. Nah ini perlu kita kasih betul lah terkait menuliskan sekitarnya kalau dengan lembaga bakal apabila misalnya iklimnya ini tolong kecil gerak ini betul bagi mereka bagaimana mereka pun tidak ada kita kaji di sini dan di sini itu kasih sangat penting. Bapak Pak Sak dia baik-baik ada tak cukup sekali masih ada sih yang itu bagaimana hanya eksos DKPN kesehatan semua terlibat bareng-bareng tidak bisa misalkan kita tidak cukup kali ini terjadi sesuatu sungguh sebenarnya kita hanya memamerkan menunjukkan itu masing-masing di lembaga tidak bisa seperti sinergi bersama-sama itu penting. Dan bacaan akademik kami jelas sesuatu tidak bisa sukses kita bisa proses main dan baik. Yang kedua proses sinyal. Mungkin ibu-ibu bapak untuk tidak menggunakan slot wifi ruangan biar ini agak terganggu. Bener gak? Terus gak apa-apa. Enggak balik diri. Belum. Nah, lagi mau balik ke sudah. Lah iya, naik turun iki. Terganggu. Masuk tak cut ora enak. Jelek kali. Saya telepon ya. Kasihan ya. Iya, itu share. Share ini. Share ya. Supaya persembahannya dapat. Hai, bahannya ya? Iya. Ya. Nyambung putus nyambung. Nah, kakak ini saya ukur lagi.
Kalau memang nggak ada mata di pemerintah daerah, maka ini tercapai. Jika ada jadi ini atau lembaga-lembaga di tarik masyarakat. Ini di dunia banyak kita perlu biaya untuk mereka. Ini harus bercakap dan betul. Karena itu harus dibutuhkan di khusus mengajikan program ini. Ayo bareng-bareng. Nah, ada semacam sinergi bersama. Dananya ada, masanya ada, deklarasi. Itu perjalanan ini. Tidak bisa makan ini, tidak bisa. Nih, lebih baik ini ada saja tahu tidak ada. Rumusan tidak satu tahun kita mesti seperti ini isinya. Pendekatan nanti meningkatkan menambah supply misalnya sekolah tatap jika untuk masuk buka kita ada ini model teknik. Nah pengajarannya monggo silakan tapi tidak ada ini. Kita ada mutlak ada ini. Nah, peningkatan menambah supply misalnya sekolah yang ada sekolah jika untuk anak jelas rukun sekolah terbaik ada ini betul-betul bisa dilaksanakan aturan kantor tidak ada etika semua saja apa-apa juga yang berikutnya terima inisiatif berbasis masyarakat ini untuk didorong. Nah ini penting ini transportasinya bagaimana inisiatif berbasis masyarakat tentang kebersamaan inisiatif berbasis masyarakat memberi masyarakat dan dari juga dengan masyarakat pembiayaan dan cukup. Lalu ya ini ada biaya sekolah bagi keluarga misalnya melalui kebutuhan sasaran beasiswa dan untuk anak biaya langsung pendidikan mempersilakan dilakukan tugas semuanya di web kemudian di brosur itu teknis juga dan keempat nah ini yang penting bukannya batas dulunya pengelolaannya karena barang ya kualitas sekolah berfokus pada akuntabilitas dulu ingat ada standar-standar yang diterima untuk mereka kita mereka mau betul maka insya Allah yang terakhir memperkuat ikrar partisipasi masyarakat dengan berfokus pada anak di luar sekolah dan sedang dalam prestasi bagaimana diukur semuanya itu ya kan memperkuat pilar partisipasi masyarakat seketika masih sekali nggak bisa kan menikmati orang diukur zaman bagaimana itu mana masyarakat fokus pada anak di luar sekolah dan tidak hasilnya tempur semuanya ada petugas ada anaknya ada ikutnya itu bekerja bukan ahlinya ini ambil berarti ini ya kan kerja sama berarti ini memperkuat pilar partisipasi masyarakat aku memperkuat berarti ini fokus pada anak itu kami yang mampu yang mampu itu kami ajak kami kita semua berbasis duit nanti kita mau bagi duit kali ini kerjasama dengan tadi itu insya Allah. Nah ini sudah dibahas. Ini tentu dan saya di bagaimana saat tambah terserah dia. Penyebab dua sini faktorial faktor penyebab resiko ini. Tentunya tidak bukan akibat mati tidak diskusi banyak-banyaknya ini. Maka kalau bisa kita belas masukkan satu terkait faktor kejadian pada 5 faktor kemiskinan, sosial budaya, akses layanan pendidikan, lingkungan untuk memberikan keinginan masyarakat. Strateginya bagaimana? Ini artinya ini ada itu yang kita dan masih pada bahwa ini strateginya itu strategi ini ada ini adanya adanya negara kan itu
Sosialnya bagaimana? Yang dulu yang kemiskinan dulu. Bagaimana kita berikan penggunanya? Penambahan sekolah negeri. Nah, satu aturan ini bukannya pasal 3 penambahan sekolah negeri. Pasal 3 mau berdistribusi berbeda. Yang berikutnya alas kebijakan pendek pajak itu stagnan, itu stagnasi, tranasi. Ini ya. Aku tak ke belakang sih, Pak. Dari apa yang disampaikan meskipun kita catat, kita rekam, kita juga bisa ditayangkan nggak ya untuk apa linknya ya bawahnya ini. Mohon kerjasamanya untuk bisa mengisi. Karena bagaimanapun ketika nanti kabupaten menjadi Surabaya nanti mana datanya kita akan berikan juga sebagaimana yang kita dapatkan dari desa-desa yang kita juga sudah dapatkan ada sekian ratus yang sudah masuk, kemudian dari kabupaten juga sebagian besar juga ada sebagian besar dari kabupaten nanti yang harus dengan Pati sama dari Jakarta sudah ada beberapa besar, masih banyak juga yang belum diisi. Nah ini nanti mohon kerjasamanya kita berikan juga nanti ketika data ini kita sudah dapatkan, kemudian kita rekam ketika ada daripada Bapak Ibu nanti kita juga kita bisa memberikan itu gambaran yang kita peroleh dari Bapak Ibu dari masing-masing yang kita peroleh. Minta untuk bisa diterus ke masing-masing desa, tapi nanti koordinasi antara Bapeda dan Ibunya. Dan saya juga sudah habis ini untuk bicara, waktu juga sudah menyalahi aturan. Dan sekali lagi kami sampaikan beribu-ribu terima kasih kemudian mendapatkan video yang berbagai pertemuan kita kali ini. Terakhir saya mau mungkin ada dari Pak Sinan ya. Cukup dari kami, selamat untuk bisa Isoma, bukan Gubernur, kami dari tim Pak Mita, Pak Senin Budi, Bu Retno, dan Pak Oki yang mewakili teman-teman berbeda provinsi, juga ada dengan aku yang berkenan, mohon dimaafkan hanya saya Allah yang kira mudah-mudahan jeripaya untuk di sini menjadikan bagian daripada memperdayakan kehidupan bangsa dan menjadikan bagian amal juga tidak semuanya. Kita tutup dengan bacaan al-Fatihah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dari foto sebentar untuk dengan kita dengan Presiden Pati dan mungkin Pati dulu. Kan dengan Pati dulu biar tidak terlalu ya.